Oke, selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku Harun dari uh, Majartis FTUI. Halo, halo, tes tes. Iya, aku Harun dari Majartis FTUI. Sekarang bakal ngejelasin materi buat hari ini buat teman-teman kelas 7. Jadi ya, kalau misalkan kalian sedang kelas, berarti gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja semuanya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita tetap buka, cuman karena ini lewat YouTube bakal saya lewat aja. Nah, hari ini tuh kita bakal bilang pecahan yang itu matematika itu bilangan pecahan. Oke, kita mulai. Sebenarnya pengertian dari bilangan pecahan itu apa sih? Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu atau belum paham, bisa kita jelaskan di sini. Oke. Nah, misalkan saja coba diberikan gambar tiga pizza di bawah ini. Itu ada yang satu utuh, ada dibagi-bagi. Nah, jadi berdasarkan dari gambar pizza yang di samping tadi, dari gambar itu ada tiga pizza yang terbagi jadi setengah bagian, seperempat bagian, dan satu utuh. Yang dimana satu utuh itu merupakan bilangan bulat, dan bilangan setengah dan seperempat merupakan bilangan pecahan. Jadi pizza yang ini dan ini tuh merupakan suatu pecahan. Lalu dari bilangan setengah dan seperempat didapati kalau misalnya bilangan 2 dan 4-nya itu merupakan apanya, Bud? Sedangkan bilangan satunya merupakan pembilang. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah tadi kita mengetahui sebenarnya apa itu pecahan, di mana pecahan itu sebenarnya merupakan bilangan pembilang dan penyebut yang paling sederhana. Jadi kita, kalau misalnya belum sederhana, maka kita harus menyederhanakan sebuah pecahannya itu tersebut. Yang dimana menyederhanakan pecahan berarti membuat suatu pecahan menjadi bentuk yang paling sederhananya dengan cara membagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama dan dapat dibagi oleh pembilang dan penyebutnya. Seperti contoh 6 per 18, yang dimana masing-masing dapat dibagi 2 dan 2. Dan hasil jadi 3 per 9, dan dimana masih bisa dibagi lagi, teman-teman. Jadi 3 per 3, dan hasilnya menjadi sepertiga. Oke, kita lanjut terlebih dulu. Dimana sini bakal ada, aku kasih tips, dimana kalian itu dapat membagi pembilang dan penyebut itu menggunakan bilangan prima. Dari yang terkecil dulu. Jadi bilangan prima itu kan ada satu itu bukan bilangan prima. Satu itu bilangan prima. Cuman kan kalau bagi nggak mungkin lah satu, kan tetap hasilnya sama. Jadi dapat dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, dan seterusnya. Sampai mendapatkan hasil yang paling sederhananya. Selanjutnya, kita melanjutkan ke operasi bilangan pecahan. Di mana bilangan pecahan itu juga ada operasinya. Cuman ini agak berbeda dari bilangan yang lain, operasi yang lainnya. Sebenarnya ada beberapa aturannya. Kita mulai dari penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan pecahan biasa, yang penyebutnya sama atau yang bawahnya ini sama, maka dapat langsung dilakukan penjumlahan pembilang-pembilangnya, itu A dan B-nya. Misalkan dari sini nih, A per C ditambah B per C, di mana penyebutnya itu sama C, sedangkan pembilangnya kan beda. Jadi tinggal langsung ditambah aja, A ditambah B per C, di mana yang ditambah itu pembilangnya aja, sedangkan penyebutnya itu tetap. Dengan catatan, untuk A, B, dan C merupakan bilangan bulat, dan C-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau C-nya 0, itu hasilnya bukan angka. Oke, kita lanjut. Sedangkan untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama, dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, kemudian lakukan penjumlahan terhadap pembilangnya. Nah, ini seperti ini, 5 per 6 ditambah 7 per 8. Di mana KPK dari 6 sama 8 itu adalah 24. Nah, teman-teman sudah mempelajari KPK itu di saat SD dulu. Nah, langsung saja kita menyelesaikannya. 24 dibagi 6, dibagi 6 kan 24 bagi 6 itu berapa? 20. 24, 3, 21. Oh, salah, maaf. Kan KPK-nya itu ya. Oke. Jadi kayak gini, teman-teman. Pokoknya KPK-nya segini. Nah, jadinya 5 kali 8 ditambah 3 kali 7 per 8 kali 3. Itu hasilnya 61/44 nantinya. Oke, kita lanjut. Penguraian bilangan pecahan.
Ini pengurangan itu sama kayak penjumlahan caranya. Yang dimana pengurangan bilangan pecahan yang penyebutnya sama atau yang bawahnya sama ini dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti penjumlahan bilangan pecahan, yaitu mengurangkan pembilang-pembilangnya aja. Sedangkan penyebutnya itu tetap tidak berubah. Seperti ini 5/6 dikurang 4/6 itu sama dengan hasilnya 1/6. Oke, lanjut. Nah, sama kayak tadi yang kayak penjumlahan di mana untuk pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu dengan cara cari KPK dari penyebutnya, kemudian lakukan pengurangan terhadap pembilangnya. Sedangkan kalau penyebutnya itu merupakan KPK dari pengurangan yang tadi. Di mana 5/7 dikurangi 25, lalu 7 sama 5 KPK-nya adalah 35. Hasilnya maka jadi begini, dan akan didapatkan nilai 11/35. Oke, selanjutnya adalah perkalian bilangan pecahan, di mana perkalian ini sedikit sangat spesial, di mana perkalian bilangan itu pecahan bisa dilakukan dengan langsung mengadakan pembilang dan pembilang dan penyebut dan penyebut. Untuk bilangan pecahan campuran harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, jadi misalnya itu sebarang pecahan, kita misalkan A per B dan C per D, dengan B dan D-nya itu tidak sama dengan 0. Maka langsung saja dikali A kali C sama B kali D. Sedangkan kalau buat bilangan pecahan campuran berlaku, teman-teman bisa pakai cara seperti ini nih. Nah, bisa dilihat seperti ini, dan catatan juga B sama D-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Sekarang pembagian bilangan pecahan. Jadi mungkin buat operasi pembagian bilangan pecahan ini merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalkan kita ketemu pembagian, maka yang di sebelah sininya itu, yang kanannya itu tinggal dibalik aja. Jadi 9/8 dibagi 3/2 itu sama dengan 9/8 kali 2/3. Jadinya tinggal dibalik dan lakukan seperti operasi perkalian pada umumnya. Nah, nanti didapatkan hasilnya 8/24, dan dimana disederhanakan lagi dengan bentuk terkecilnya jadi 3/4. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada kuis nih, teman-teman boleh ngerjain kuisnya. Nanti bakal Kak tunggu sekitar 20 detikan per soalnya. Oke, nah ini berapa sih hasil dari penjumlahan di bawah ini? Nah, itu ada 25 dan 3/7. Jadi teman-teman harus menyamakan penyebutnya dulu. 5 sama 7-nya disamakan dengan cara mencari KPK dari 5 dan 7. Teman-teman bisa ngerjain. Oke, mungkin sudah selesai. Nanti bisa di-pause aja buat videonya. Jadi kita lanjut. Nomor 2, hasil pengurangannya 3/4 dikurangi 29. Sama kayak sebelumnya, kita samakan dulu penyebutnya. Baru nanti dikurang sama pembilangnya. Oke, next. Nah, maaf ini ada salah. Harusnya ini menyederhanakan bilangan ini. Oke. Jadi 3/6/96 itu bentuk paling sederhananya itu seperti apa? Nah, ini kalau berapa hasil dari perkalian di bawah ini gampang lah teman-teman. Jadi tinggal dikali saja pembilang dan pembilang, penyebut dan penjebut. Hasilnya berapa dan sederhanakan. Kalau yang tidak bisa disederhanakan, berarti itu bisa bentuk paling sederhananya. Selanjutnya, berapa hasil dari pembagian di bawah ini? 4/5 dibagi 8/25. Sama yang tadi saya bilang di awal, itu tinggal dibalik saja yang bagian sininya. Atau gimana itu teman-teman bisa kerjakan di rumah. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi kesimpulan sudah selesai buat pembelajaran hari ini. Jadi untuk kesimpulan, kita tuh mempelajari yang namanya bilangan pecahan. Apa sih pengertian bilangan pecahan? Terus bagaimana kita menyederhanakan bilangan pecahan, dan ada tips and triknya tadi sudah saya kasih di awal. Terus sama operasi bilangan pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masing-masing punya caranya tersendiri. Nah, ini untuk penutup bakal teman-teman lakukan nanti kalau misalkan secara kelas online di sama pengajarnya langsung. Nah, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ditanyakan bisa langsung tanya ke pengajar TIS-nya, nanti bakal langsung tanya saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.